Oke, baik. Sekali lagi selamat malam. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema besar hal kerajaan sorga. Ya, dengan tema besar hal kerajaan sorga. Minggu lalu kita sudah belajar kenapa penting belajar tentang kerajaan sorga. Belakangan ini sudah menjadi apa ya topik yang mungkin kurang menarik untuk dibahas, dipelajari oleh umat-umat Tuhan secara khusus. Dan ternyata kita melihat itu menjadi hal yang penting bagi Tuhan untuk memberitakan tentang kerajaan sorga, maka kita juga perlu belajar tentang hal kerajaan sorga. Kita sudah belajar juga prinsip tentang mempelajari kerajaan sorga harus dengan iman, karena kita mempelajari hal-hal yang belum kita lihat, dan sorga berhubungan dengan sesuatu yang kekal, dan sorga berhubungan dengan janji pengharapan yang Tuhan kasih untuk kita. Jadi puji Tuhan untuk berkat pengharapan janji untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah, malam hari ini kita melanjutkan. Kita sudah belajar minggu lalu basic atau fondasi tentang kerajaan surga. Malam ini kita belajar tentang eh, bagaimana Tuhan menjabarkan, menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Nah, teman-teman sebagai pendahuluan, saya mau kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Itu ada beberapa kali Yesus mengulangi kata-kata hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Tapi malam ini kita mau fokus di 3 pasal atau 3 perikop gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ini menjadi suatu doktrin atau suatu informasi sebuah kesatuan ya. Pertama kita buka di dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat yang kedua. Matius pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Saya baca Matius 22 ayat kedua. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi yang pertama, hal kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus, itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Oke, cukup sampai situ dulu. Nanti kita bahas itu. Matius 22 ayat 22 ada hal kerajaan sorga. Ya, the kingdom is like. Ya. Nah, sekarang kita buka Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang pertama. Matius pasal 25 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini cerita yang sering kita baca, kita dengar, bahkan kita pelajari ya tentang 10 anak darah, 5 bijak, 5 bodoh. Tapi ayat yang pertama ini ternyata tentang hal kerajaan surga atau berhubungan dengan kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi kita sudah menemukan 2 kata Yesus mengucapkan hal kerajaan surga. Yang pertama, seumpama seorang raja yang mengadakan pesta nikah untuk anaknya. Yang kedua, hal kerajaan surga seumpama 10 anak darah yang menunggu mempelai pria. Masih di pasal yang sama, pasal 25, kita lihat ayat 14. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Perhatikan, sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, ya, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada informasi ketiga, Tuhan Yesus bilang, hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri. Ya, sama seperti orang yang mau pergi ke luar negeri. Jadi sudah 3 kita lihat. Yang pertama tadi Matius 22 ayat 2, hal kerajaan surga seperti raja yang mau bikin pesta nikah kepada anaknya. Ya, perhatikan ada kata pesta nikah, pesta perkawinan. Tadi Matius pasal 25 ayat yang ke-1, hal kerajaan surga seperti 10 darah yang menunggu mempelai pria. Nah, kalau mempelai pria, pasti ada mempelai wanita, pasti ini sebuah pesta pernikahan juga. Ya, hal kerajaan surga seperti ini katanya.
Yang ketiga, hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri. Ya, seperti orang yang pergi ke luar negeri. Nah, malam hari ini, tema besar kita, hal kerajaan sorga, the kingdom heaven is like, gitu ya. Nah, subnya yang malam hari ini adalah tentang wedding is ready. Pesta pernikahan sudah mulai, ya, pesta perkawinan sudah mulai. Apa maksudnya? Karena hal kerajaan surga tadi dua pasal, dua perikop berhubungan dengan sebuah pesta pernikahan, ya. Yang satu tadi soal terkait dengan seorang yang pergi ke luar negeri, ya. Itu apa maksudnya? Nah, ini pelajaran cukup penting bagi kita pada malam hari ini, dan izinkan saya untuk menyampaikannya dengan singkat, padat, tepat. Nanti teman-teman boleh baca lagi perikop di pasal-pasal yang tadi saya sampaikan. Karena waktu, saya akan menyampaikannya dengan singkat, padat, dan tepat, supaya nanti kita melihat sebuah kesatuan ajaran atau doktrin perkabaran yang Tuhan mau sampaikan sehubungan dengan hal kerajaan sorga. Oke? Nah, untuk mendahului itu, kita ingat waktu minggu lalu kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis membawa satu pekabaran, dia bilang apa? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Itu Yohanes Pembaptis. Tapi setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, ya, di penjara, Yesus di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat 14-15, Yesus juga memberitakan Injil yang sama, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Oke. Nah, menarik pada saat itu umat-umat Tuhan, orang Israel, orang Yahudi, ya, mereka, wah, kerajaan sorga sudah dekat. Mereka juga mempelajari atau membaca nubuatan-nubuatan dari kitab Perjanjian Lama, baik itu dari kitab Taurat maupun kitab nabi-nabi, ya. Sehingga mereka mempunyai pemahaman atau harapan, ya, bahwa kerajaan sorga itu memang secara fisik ada, datang pada waktu itu, ya. Nah, mari kita buka dulu di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Nanti ayat ini juga menjadi ayat yang akan kita pelajari secara singkat, padat, dan tepat. Lukas pasal 19 ayat yang ke-11. Teman-teman akan menemukan informasi di sini, cerita bagaimana setelah Tuhan memberikan banyak pelajaran, perumpamaan, kemudian mukjizat, ya, pelayanan dia. Lukas pasal 19 ayat yang ke-11, untuk mereka yang mendengarkan dia, mendengarkan Tuhan di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka, nah mereka ini orang-orang Israel, orang Yahudi, mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi mereka kira, kalau Tuhan bilang hal kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat, mereka kira, wah, ini sudah mau datang, sudah mau kelihatan kerajaan surga. Itu yang mereka pahami. Nah, saya ajak kita lihat satu lagi ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15. Jadi setelah Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, ya, memberi makan 5.000 orang, gitu ya. Nah, di ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal 6 dikatakan begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi ini yang dipahami oleh mereka, ya, dipahami oleh orang Yahudi, orang Israel, bahwa kerajaan surga itu tadi Lukas 19 ayat 11, oh mereka kira mau kelihatan, mau datang beneran kerajaan surga. Sehingga mereka juga punya pikir, oh Yesus ini kalau memang dia Mesias, ya udah angkat dia sebagai raja. Jadi mereka mau angkat dia sebagai raja Yahudi waktu itu. Betul-betul mau diangkat sebagai raja secara literal, ya, seperti itu. Nah, kita mau pelajari malam hari ini sebagai pendahuluan, sebelum kita masuk tadi ke pesta pernikahan, apa yang dimaksud dengan Tuhan kerajaan surga sudah dekat? Ya, kerajaan surga sudah dekat. Apakah ini hanya hiasan atau dekat tapi nggak dekat? Nah, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Nah, sambil teman-teman boleh buka Alkitab bukunya atau yang ada di handphonenya, saya mau buat rangkuman singkat dulu, ya, di depan, di awal ini. Jadi yang pertama tadi,
Ya, Tuhan bilang hal kerajaan sorga sehubungan dengan seorang raja yang bikin pesta nikah buat anaknya. Lalu dalam Matius 25 Tuhan bilang, Alkitab bilang, hal kerajaan sorga sama seperti 5 darah bijak, 5 darah bodoh, 10 anak darah yang menunggu mempelai pria. Mempelai pria berarti ada mempelai wanita, berarti ini pesta nikah, perkawinan. Lalu dalam Matius 25 ayat 14, hal kerajaan sorga seperti orang yang keluar negeri, pergi jauh, keluar negeri pasti jauh ya. Nah, ini awalan kita tadi, fondasi yang mau kita pelajari malam hari ini. Lalu Tuhan bilang kerajaan surga dekat. Yohanes Baptis bilang kerajaan surga sudah dekat. Apa maksudnya sudah dekat? Kemudian orang Israel atau orang Yahudi, umat-umat waktu itu, mereka salah tafsir. Mereka mengharapkan hal yang tidak sebenarnya maksud tujuan Tuhan. Tadi kita lihat bahwa mereka mengira kerajaan surga sudah mau kelihatan. Lalu mereka mau paksa Yesus diangkat jadi raja Yahudi waktu itu. Ya, karena mereka kira, oh sepertilah karena kerajaan surga sudah dekat. Baik, kita ada di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Pasal 4 ayat 16 buku Ibrani dikatakan di sini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Baik, ada kata tahta kasih karunia. Kata tahta biasanya ditujukan atau diberikan atau dipakai untuk yang namanya kerajaan atau kepada sebuah raja, ya seorang raja. Tahta biasanya itu untuk raja, kalau ada raja berarti ada kerajaan. Kita sebutlah ini sebenarnya tahta kasih karunia atau kerajaan kasih karunia. Oke? Nanti kita akan pahami nanti. Kita lanjut dulu. Jadi ada kerajaan kasih karunia karena ada tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16 ada informasi seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam Matius 19 ayat yang ke-28. Matius 19 ayat yang ke-28. Saya agak cepat sedikit tapi nggak apa-apa, nanti saya akan selalu bikin summary-nya. Ya. Matius 19 ayat yang ke-28. Karena ayat-ayat ini harus dibaca karena dia sangat berhubungan. Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Perhatikan, kalau tadi ada tahta kasih karunia, sekarang Yesus bilang ada tahta kemuliaan. Ya. Satu ayat lagi di dalam Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Ingat tadi dalam Matius 19 dikatakan jika anak manusia datang, ya, ada tahta kemuliaan. Sekarang Matius 25 ayat 31. Kita baca. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kita lanjut ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Ayat 34 kita lanjut. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya dan selanjutnya. Cukup sampai situ. Baik, mari kita perhatikan. Jadi ternyata ada tahta kasih karunia, artinya ada raja kasih karunia, karena raja duduk di atas tahta, berarti ada kerajaan kasih karunia. Tadi Yesus juga sampaikan, waktu anak manusia itu datang dan semua bangsa dikumpulkan, waktu Yesus datang yang pertama, tidak semua bangsa dikumpulkan, kan ya? Karena cuma datang kepada waktu itu kepada orang Israel, umatnya dulu, orang Yahudi, gitu ya. Tapi ini pada saat anak manusia datang yang kedua, semua bangsa, jadi seluruh bumi, berarti kedatangan yang kedua, dibilang ada tahta kemuliaan dan disebut tadi raja. Jadi kalau ada tahta kemuliaan, maka dia raja, maka kerajaan disebut kerajaan kemuliaan. Nah, sekarang kita bisa dapat satu informasi atau pemahaman. Pada waktu Tuhan bilang, kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat, Yohanes Pembaptis bilang kerajaan surga dekat, Yesus bilang kerajaan surga sudah dekat, murid-murid disuruh memberitakan Injil, minggu lalu kita belajar,
murid-murid suruh beritakan kerajaan surga sudah dekat, terima Injil dan bertobatlah. Apa maksudnya kerajaan surga sudah dekat? Yang dimaksud oleh Tuhan adalah kerajaan surga, tapi kerajaan kasih karunia. Kerajaan tahta kasih karunia. Kenapa sudah dekat? Karena Yesus waktu itu segera akan tiba kepada apa? Kepada salib. Ya, Yesus akan mengorbankan, menyerahkan dirinya sebagai demonstrasi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus mati di kayu salib. Itulah demonstrasi yang paling besar, yang luar biasa, pernyataan Tuhan yang diumpamakan di Eden. Pada saat Adam dan Hawa berdosa, mereka pakai pakaian yang bukan pakaian yang Tuhan mau, lalu Tuhan membuat kulit binatang menjadi pakaian mereka, melambangkan ada binatang yang dikorbankan. Setelah itu Kejadian pasal 4 ayat 4, Kain dan Habel harus membuat korban bakaran. Habel yang membuat korban bakaran yang diterima oleh Tuhan, karena apa? Ada darah yang dikorbankan melambangkan dari Yesus. Jadi kerajaan kasih karunia sebenarnya sudah bermanifestasi, sudah berlaku. Pada saat itu, sejak Eden itu setelah berdosa, Hawa, Adam, Habel sampai zamannya Musa, ya, orang Israel kalau berdosa harus mengorbankan domba tanpa cacat, ya, lembu tanpa cacat. Sebenarnya bukan dosa, bukan domba dan lembu itu yang menghapus dosa mereka, tapi darah Yesus yang disimbolkan. Tapi kasih karunia sudah diberikan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-7, Nuh mendapat kasih karunia. Maaf, Kejadian pasal 6 ayat yang terakhir. Nuh mendapat kasih karunia. Ya, jadi kasih karunia sudah diberikan. Dan klimaksnya, demonstrasi klimaksnya pada saat Yesus mati, mengorbankan, menyerahkan dirinya di kayu salib. Itulah disebut dengan tadi Ibrani pasal 4 ayat 16. Marilah kita memberanikan diri untuk datang kepada tahta kasih karunia. Artinya apa? Kita datang kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib karena dia sudah memberikan, mencurahkan kasih karunia. Inilah kerajaan yang sekarang sudah berdiri. Kerajaan tahta kasih karunia yang sudah berdiri. Sampai nanti Yesus datang yang kedua kali, maka tahta kasih karunia akan diganti dengan tahta kemuliaan. Tadi kita sudah baca dalam Matius 19 dan Matius 25 ayat 31. Begitu anak manusia datang, dia akan datang dengan bersemayam dalam tahta kemuliaan. Berarti kerajaannya namanya kerajaan kemuliaan. Seperti itu ya. Jadi kita sekarang sudah dapat informasi, sudah dapat pengertian, sudah belajar bahwa yang dimaksud Tuhan kerajaan surga sudah dekat pada waktu itu. Dan kalau Tuhan bilang itu kepada kita, kerajaan surga sudah dekat pada saat hari ini, artinya kerajaan kasih karunia sudah berdiri. Waktunya kita untuk datang kepada Tuhan, menerima kasih karunia pengampunan dan bertobat. Seperti itu. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, datang dengan kerajaan kemuliaan, tahta kemuliaan. Kalau sudah tahta kemuliaan, maka tahta kasih karunia sudah tidak ada lagi. Itu yang kita pelajari nanti kapan-kapan. Sudah pernah kita pelajarin juga, teman-teman boleh lihat di YouTube-nya Beautiful Hope Ministry. Ada pelajaran tentang pintu kasih yang tertutup. Itu Alkitabiah bahwa kasih karunia tidak ada lagi. Kasih Allah Bapa tetap ada, kasih ilahi itu tetap ada, kasih yang tiada batas tetap ada, tapi kasih yang berurusan dengan dosa, ya, kasih yang mengampuni dosa tidak ada lagi, ya itulah diganti dengan kerajaan kemuliaan. Oke? Nah, cukup itu pendahuluan. Pendahuluannya cukup panjang karena ini penting. Jadi kita sudah tahu kerajaan surga sudah dekat, artinya kerajaan kasih karunia. Sebelum kerajaan kemuliaan, yaitu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu datang dengan kerajaan tahta kemuliaan. Sekarang ini kita ada di dalam kuasa kerajaan Yesus Kristus, tapi kerajaan kasih karunia. Penuh dengan rahmat pengampunan, kasih karunia yang berlimpah. Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni karena kasih karunia yang begitu luar biasa. Oke? Baik, sekarang kita lanjut. Nah, kalau gitu, apa yang dimaksud dengan Tuhan? Hal kerajaan sorga, ya, hal kerajaan sorga seperti raja yang bikin pesta nikah. Hal kerajaan sorga seperti mempelai pria yang datang, ya, lalu ada 10 anak darah. Lalu apa maksudnya hal kerajaan sorga? Seperti orang yang pergi ke luar negeri. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-12. Lukas pasal 19 ayat yang ke-12. Lukas pasal 19 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 tadi mereka mengira, ya, mereka mau lihat kerajaan surga. Lalu Tuhan kasih perumpamaan supaya mereka nggak salah paham.
Kita ulang dari ayat 11 boleh ya? Lukas pasal 19 ayat yang 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab, kenapa dikasih perumpamaan? Karena sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi Tuhan kasih perumpamaan yang kita mau baca ini karena mereka salah paham. Oke, ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bahwa kerajaan, ya oke ayat 12 ya. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Perhatikan, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh. Perhatikan kata negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja. Jadi dia pergi dulu, dinobatkan jadi raja, lalu dia kembali. Kalau sudah kembali berarti sudah jadi raja. Ayat 15, kita loncat supaya lihat poinnya. Ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Jadi dia pergi ke negeri yang jauh, dinobatkan jadi raja, si bangsawan ini, lalu dia kembali, setelah dinobatkan jadi raja, dia kembali. Saya ulangi, pergi jauh, dinobatkan jadi raja, dia kembali setelah jadi raja. Perhatikan, kalau sudah dinobatkan jadi raja, artinya punya kerajaan, punya tahta. Raja disebut raja karena dia punya kerajaan. Oke? Baik, itu Lukas 19 ayat 12. Ini sama dengan yang tadi kita baca di dalam Matius 25 ayat 14. Ada juga orang yang pergi ke luar negeri. Kalau di sini disebutnya negeri yang jauh, ya, negeri yang jauh. Kalau di dalam Matius 25, kita buka Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14. Nah, sekarang disebut hal kerajaan surga. Ya, Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, ya, ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi hal kerajaan surga seperti orang yang mau pergi ke luar negeri. Tadi di dalam Lukas 19 Tuhan bilang, mereka kira kerajaan surga sudah kelihatan, mau kelihatan. Enggak. Aduh, mereka salah paham nih, Tuhan kasih perumpamaan. Perumpamaannya seperti seorang bangsawan yang pergi negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja, lalu dia akan kembali setelah jadi raja. Artinya setelah punya kerajaan. Oke, cukup sampai situ. Jadi kita sudah dapat dulu nih informasi tentang hal kerajaan surga, seperti orang yang mau pergi ke luar negeri, itu adalah sama yang diceritakan di dalam Lukas pasal 19. Sama seperti seorang bangsawan yang mau pergi jauh ke negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja, setelah itu baru kembali. Itu sama. Oke? Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Sehubungan dengan pesta nikah atau perkawinan. Nah, di dalam Matius 25, kita ke Matius 25 dulu karena tadi sudah buka Matius 25 14. Kita buka Matius 25 ayat 1-nya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Oke, hal kerajaan surga seperti 10 anak darah yang menunggu mempelai pria datang. Kalau mempelai pria datang berarti dia menghampiri mempelai wanitanya, artinya ada pesta nikah. Nah, yang perlu teman-teman saudara perhatikan, Matius pasal 25 tidak bisa dipisahkan dengan Matius pasal 24. Sebenarnya Matius 24 dan Matius 25 ini sebenarnya, ya, kalau secara konteks ini satu cerita, satu perikop, ya, satu perikop. Matius pasal 24 dimulai dengan pertanyaan oleh murid-murid kepada Yesus. Apa tanda kesudahan dunia dan bila manakah engkau datangnya yang kedua kali? Apa tandanya dunia ini kau sudah mau selesai dan apa peristiwanya saat sebelum engkau datang yang kedua kali? Lalu kita tahu Matius 24 Tuhan ceritakan hati-hati akan ada nabi palsu, ada kabar-kabar tentang perang, ada kelaparan, ya, ada bencana, ada gempa bumi, ya, ada hal-hal yang mencengangkan, ya. Lalu Matius pasal 24 ditutup dengan ayat 14 dan Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia menjadi kesaksian, baru tibalah kesudahannya. Lalu kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37 ada perikop di situ, nasihat berjaga-jaga. Tuhan kasih perumpamaan-perumpamaan.
termasuk perumpamaan hal kerajaan surga seperti 10 darah, ya, anak darah yang menunggu mempelai pria. Ya, jadi Matius pasal 24 dengan pasal 25 tidak bisa dipisahkan. Ini masih jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid sehubungan dengan pertanyaan mereka, apa yang akan terjadi sebelum Tuhan datang dan saat dunia ini mau berakhir. Seperti itu. Nah, dari situ saja kita bisa tahu bahwa kedatangan mempelai pria yang dinantikan oleh 10 darah ini adalah bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya ulangi. Kedatangan mempelai pria ini adalah melambangkan Yesus, ya. Datang yang ditunggu, yang dinantikan oleh 10 anak darah, ini adalah bukan cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, nanti kita akan lihat jawabannya. Jadi pertanyaannya, apakah Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, 10 anak darah menantikan mempelai pria, lalu mempelai pria datang, yang 5 bodoh tidak ada pelita, ya, mati pelitanya, dia pergi, yang bijak ada pelitanya masuk ke dalam pesta nikah. Perhatikan, masuk ke dalam pesta nikah. Lalu 5 bodoh datang lagi, ketok-ketok, Tuhan bilang tidak bisa masuk. Di dalam ada pesta nikah, mereka nggak bisa ikut. Oke ya, pertanyaannya, apakah ini kejadian peristiwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apakah ini cerita tentang perumpamaan tentang saat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Atau ini cerita tentang setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jadi ada sebelum, saat, atau setelah? Itu pertanyaannya. Sebagian besar, banyak kita memahami cerita ini, mempelai pria datang artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, di depan ini saya jawab bukan. Nanti kita pelajari. Oke, baik. Nah, sehubungan dengan pesta nikah, kita juga harus lihat tulisan atau cerita dari Yesus sendiri, perumpamaan Yesus yang lain tentang pesta nikah. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 36. Lukas pasal 12 ayat 35 36. Oke. Lukas pasal 12 ayat 35 36. Mari kita baca. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Perhatikan ada kata pelita tetap menyala. Ingat tadi 10 anak darah mereka punya pelita. Tapi yang bodoh pelitanya mati ya. Yang bijak mereka punya minyak, mereka pelitanya nyala. Untuk singkatnya kita pelajari, sudah pernah pelajari bahwa minyak itu adalah Roh Kudus, pelita adalah terang firman yang dihidupkan. Seperti itu ya. Perhatikan di sini, ini ada yang sama nih, mirip ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 40, kita lanjut ke ayat 40 supaya kita ngerti. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Perhatikan, ya. Jadi ini ada yang sama nih konteksnya nih. Ada pelita yang harus tetap menyala dan mempelai pria yang baru pulang dari perkawinannya. Jadi kalau tadi mempelai pria datang, ya, baru mau menghampiri mempelai wanitanya, kalau di sini yang sudah pulang dari perkawinannya, artinya sudah selesai pernikahannya dan pelita harus tetap nyala. Sebelum tuan ini pulang dari pesta nikahnya, pelita harus tetap nyala. Dan ini erat hubungannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau pulang dari perkawinan. Ayat 40 tadi. Karena anak manusia datang yang di saat yang kamu tidak sangkakan. Jadi nanti kalau kita kembangkan lagi pelajaran ini, kita akan belajar banyak tentang hal kedatangan anak manusia. Hal anak manusia. Ada juga, kita akan belajar hal kerajaan surga. Ada juga hal anak manusia datang tuh ada juga. Ya, tapi tadi kita sudah baca dalam Matius pasal 25 ayat 31. Anak manusia itu datang, anak manusia datang itu dengan tahta kemuliaan. Yang kita sudah pahami tadi itu kedatangan yang kedua kali. Dan kedatangan yang kedua kali adalah setelah pulang dari perkawinan. Jadi bukan waktu datang ke pesta kawin, tapi setelah nikah, setelah kawin, pulang, baru itu namanya anak manusia datang yang kedua kali. Oke, mari kita lanjut, nggak apa-apa, pelan-pelan.
Jadi ada pesta nikah di Matius 25, ada pesta nikah di dalam Lukas pasal 12, tapi di sini ceritanya sudah selesai pernikahannya. Tuannya datang dan pelita harus tetap nyala. Oke, ada pesta nikah juga di dalam Matius 22. Kita harus baca karena ini pesta nikah yang sama. Nggak mungkin nikah berkali-kali ya. Mempelai pria itu nggak mungkin menikah berkali-kali. Mari kita buka Matius pasal 22 ya, ayat 1 sampai 14 tapi kita nggak baca semuanya. Matius 22 ayat 1 sampai 14 kita nggak baca semua. Kita buka ayat yang satu dulu ya. Matius 22 ayat yang pertama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan. Perumpamaan ini sama ya kepada mereka. Hal kerajaan sorga, nah, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Oke, ya. Jadi kerajaan sorga tadi seperti anak darah nunggu mempelai pria mau nikah, gitu ya. Dan pernikahan itu sama seperti Lukas 12. Tuannya sudah pulang dari nikahnya baru disebut anak manusia datang. Dan ada pelita juga yang tetap nyala. Oke. Nah, Matius 22, hal kerajaan surga, seumpama seorang raja mengadakan pesta kawin untuk anaknya. Nanti teman-teman boleh baca, dia suruh panggil, undang orang-orang untuk suruh datang ke pesta nikah itu. Sampai waktunya, sudah cukup, sudah tutup pintunya. Oke, kita lihat ayat yang ke-11. Ini sebenarnya inti pelajaran pada malam hari ini ada di ayat yang ke-11 atau di pesta nikah yang di Matius 22 ini. Ayat yang 11 dari Matius pasal 22. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, jadi ada tamu-tamu masuk ya. Ada 5 gadis bijak yang masuk ya. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Perhatikan, Alkitab juga menggunakan ratap, terdapat ratap dan kertak gigi itu untuk konotasi menceritakan kesudahan dunia pada saat Tuhan memberikan api yang membinasakan, neraka. Ya, ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Oke. Matius 22 ada pesta nikah yang dibuat oleh bapak raja kepada anaknya. Dan di dalam pesta nikah itu si raja, si bapak ya memeriksa pakaian pesta. Dia lihat, oh ini pakaian pesta, pakaian pesta. Oh, ada satu nggak pakai pakaian. Panggil. Kenapa dia nggak pakai pakaian? Teman-teman ingat ya, saudara-saudara yang saya kasih, pakaian itu melambangkan tabiat atau karakter. Pada saat Adam dan Hawa di Eden, mereka telanjang tapi tidak malu karena mereka pakai pakaian kemuliaan. Betul ya? Setelah mereka berdosa, mereka jadi telanjang dan malu. Kenapa? Mereka kehilangan kemuliaan. Dan kemuliaan menurut Keluaran pasal 33, menurut Mazmur, saya lupa Mazmur 104 kalau tidak salah, lalu Yesaya juga bilang, kemuliaan Tuhan itu adalah pakaian. Ya, terang Tuhan itu ada pakaian dan kemuliaan Tuhan itu adalah karakternya, gitu ya. Jadi pada saat Tuhan Raja, Bapa ini memeriksa pakaian-pakaian, sebenarnya memeriksa karakter, memeriksa tabiat. Moga-moga minggu depan saya boleh ceritakan lagi tentang pakaian yang diperiksa. Oke? Semoga boleh bersama-sama lagi minggu depan. Tapi kita lanjutkan dulu. Jadi ada pesta nikah di Matius 25, mempelai pria masuk, ya, lalu 5 gadis bijak masuk, ya, lalu ketemu dengan mempelai wanita yang di dalam. Lalu ada pesta nikah juga di dalam Lukas pasal 12, tapi di sini dikatakan pelita harus nyala setelah tuan pulang dari pesta perkawinannya, selesai dari pesta kawinnya, pulang, dan disebut di ayat 40-nya disebut apa? Dia anak manusia datang. Oke, di dalam Matius 22 ada pesta nikah juga yang diadakan oleh bapak raja ya kepada anaknya. Ya, ya singkatnya teman-teman tahu ya, bapak raja itu Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus, pesta nikahnya Tuhan Yesus. Dan di dalam pesta nikah itu ada pemeriksaan yang diperiksa pakaian. Kalau nggak pakai pakaian pesta, keluar dan dicampakkan, mendapat ratap dan kertak gigi, dibinasakan. Oke, seperti itu. Nah, ada pesta nikah lagi yang perlu kita lihat. Itu ada di dalam Wahyu pasal 21.
Pesta nikah dalam Wahyu pasal 21. Kenapa saya bilang pesta nikah? Karena ada kata mempelai. Kata mempelai itu pasti untuk orang yang mau menikah, ya. Oke, baik. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 dan 10. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ya, ada pengantin perempuan nih, untuk si mempelai anak domba. Kita tahu anak domba itu Yesus. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan yang menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Malaikat bilang, sini anak domba, aku mau kasih pengantin wanitanya kepada anak domba, mempelai anak domba. Sini aku mau kasih pengantin wanitanya. Tapi yang datang, yang kelihatan waktu itu adalah apa? Kota Yerusalem yang baru. Loh, kok Tuhan menikahnya dengan kota gitu ya? Kok mempelai anak domba ini, mempelai pria, pengantin wanitanya kota Yerusalem yang baru, ya? Apa maksudnya? Nanti kita rangkumkan. Oke, nanti kita rangkumkan. Baik, teman-teman boleh perhatikan. Yang pertama, bangsawan atau tuan yang pergi ke luar negeri, pergi jauh untuk dinobatkan jadi raja, ya. Jadi pergi jauh ke luar negeri, pergi ke negeri yang jauh, itu sama dengan mempelai pria yang pergi ke pesta kawin. Oke? Ada perumpamaan hal kerajaan sorga seperti seorang bangsawan yang pergi ke luar negeri. Ada tuan yang pergi ke negeri yang jauh. Ya, itu sama dengan mempelai pria yang pergi ke pesta nikahnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah dia bangsawan ini pergi untuk ke negeri yang jauh untuk mendapatkan tahtanya, dinobatkan jadi raja, itu sama dengan mempelai pria yang mendapatkan pengantin wanitanya. Itu sama dengan mempelai pria yang mendapatkan pengantin wanitanya. Ya. Bangsawan yang pergi yang dinobatkan jadi raja, berarti dia mendapat kerajaan, itu sama dengan tadi yang mempelai pria, anak domba itu mendapatkan kota Yerusalem baru. Yang tadi Wahyu 21 bilang pengantin wanitanya, lihatlah kota Yerusalem turun dari Allah. Ya, itu sama. Jadi, dengan demikian kita bisa ngambil pelajaran pemahaman, kesimpulan seperti ini. Jadi Tuhan Yesus bangkit dari kubur, pergi ke sorga, itulah pergi ke negeri yang jauh. Itulah maksudnya bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh. Itulah maksudnya mempelai pria pergi untuk ke pesta nikahnya. Oke? Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kerajaan yang baru yang tadi kita bahas di depan, kerajaan tahta kemuliaan. Ya, karena dia mau mendapatkan kerajaan yang baru. Dia mendapatkan pengantin wanitanya. Pengantin wanitanya Wahyu 21 jelaskan adalah kota Yerusalem baru. Untuk jadi seorang raja harus punya kerajaan, harus punya kota, harus punya tempat, harus punya teritorial, baru disebut punya wilayah, punya kekuasaan. Jadi itu urutannya. Yesus naik, bangkit dari kubur, setelah 40 hari naik ke sorga, itulah Yesus pergi. Bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja, untuk jadi raja kemuliaan. Itulah sama dengan mempelai pria yang pergi ke pesta nikahnya, dan pengantin wanitanya adalah kota Yerusalem baru yang tadi dikasih di Wahyu 21. Oke? Dan artinya mempelai pria yang datang di dalam Matius 25 masuk ke dalam pesta nikah itu, 5 bodoh tidak bisa masuk, 5 gadis yang masuk, itu adalah pesta nikah yang ada di surga. Artinya pesta nikah tadi melambangkan peristiwa pemeriksaan. Ada raja yang bikin pesta nikah untuk anaknya. Setelah semua diundang masuk, di dalam diperiksa.
Inilah pekabaran tentang pemeriksaan penghakiman. Saya garis bawahi, penghakiman bukan penghukuman. Penghakiman adalah pemeriksaan. Kalau kita sungguh-sungguh umat Tuhan, maka kita akan dicap calon anggota kerajaan tahta kemuliaan. Itu pemeriksaan penghakiman. Jadi di dalam pesta nikah itu, di dalam Matius 22 ada pemeriksaan. Pakaian itu adalah pakaian tabiat ataupun perbuatan kita. Oke? Baik. Pernikahan artinya juga pemeriksaan penghakiman. Sebelum raja diberikan pengantin wanitanya, ya, sebelum Yesus menerima pengantin wanitanya, sebelum Yesus menerima kota Yerusalem yang baru, sebelum Yesus menerima kerajaan yang baru, kerajaan kemuliaan, harus diperiksa dulu tamu-tamunya, orang-orang yang sudah dipanggil melalui kasih karunia. Kita semua sekarang dipanggil melalui kerajaan kasih karunia, akan diperiksa dulu apakah kita menggunakan pakaian pesta yang benar, ya. Yesus belum raja, ya. Dia sekarang ini jadi pembelanya di dalam pemeriksaan penghakiman sebelum dia menjadi raja kemuliaan, tahta kemuliaan, ya. Yesus datang yang kedua kali sebagai raja kemuliaan, tahta kemuliaan, kerajaan kemuliaan. Karena dia sudah punya kerajaannya. Dia sudah punya kota Yerusalem baru. Dia datang yang kedua kali untuk menjemput warga-warganya. Ya, dia datang kedua kali untuk menjemput warga-warganya. Jadi Yesus pergi ke surga, menerima tahta kemuliaan kerajaan yang baru dia datang kedua kali untuk mengambil warga-warganya, untuk masuk ke kota atau kerajaan yang baru, kerajaan Yerusalem baru, kota Yerusalem baru. Dan sebelum itu terjadi, di dalam pesta nikah, waktu Yesus ke surga, dia bertemu dengan mempelai wanita itu, ada pemeriksaan penghakiman, ada pemeriksaan untuk umat-umat Tuhan yang saat ini sudah dipanggil melalui kerajaan kasih karunia, yaitu kerajaan sebelum kerajaan kemuliaan. Oke, kita buka ayat terakhir, Malaki pasal 3 ayat 1-5. Semoga ini ayat yang saya maksud. Malaki pasal 3 ayat 1-5. Oke. Malaki pasal 3 ayat 1-5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Perhatikan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Yesus akan naik ke sorga, pergi ke negeri yang jauh, masuk ke pesta nikahnya, gitu ya, ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Jadi setelah dia masuk ke bait suci, masuk ke negeri yang jauh, baitnya, pesta nikahnya, siapa yang siap pada kedatangannya? Tadi ya, kalau raja sudah dinobatkan, dia akan datang kembali. Tadi kita baca juga di Lukas pasal 12, ada pelita yang harus nyala, tetap nyala pada saat tuannya pulang dari pesta kawinnya. Sudah selesai pesta kawin, dia akan datang. Itu kedatangan yang kedua maksudnya. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia, Yesus, menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadikan orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Dan seperti pada hari-hari dahulu, kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, ya, untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Kesimpulan. Saya tutup. Pas 1 jam. Hal kerajaan sorga seperti pesta nikah di dalam Matius 25. Hal kerajaan sorga seperti pesta nikah di dalam Matius 22. Bapak bikin pesta nikah untuk anaknya, lalu dia periksa pakaian. Hal kerajaan sorga seperti bangsawan yang pergi jauh ke luar negeri. Ini adalah hal yang sama. Pekabaran untuk kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini.
menjelang atau sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita saat ini sekarang hidup di dalam kuasa atau di bawah kuasa tahta kasih karunia, kerajaan kasih karunia Tuhan. Sebelum kerajaan kota Yerusalem baru, kerajaan kemuliaan itu datang. Tuhan datang kedua kali. Dan di dalam kerajaan kasih karunia ini, di saat ini juga karena mempelai pria sudah masuk ke sana, sudah pergi ke sana, di sana sedang terjadi pemeriksaan. Panggilan suci dari Bapa di surga, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memanggil kita semua untuk hidup yang behave, untuk hidup yang bertobat. Kasih karunia jangan disia-siakan. Kasih karunia kita pakai untuk pengampunan dan hidup yang berbalik kepada firman. Karena kita sedang dalam pemeriksaan. Tuhan sedang memandang. Kita sudah belajar di beberapa seri sebelumnya tentang kasih karunia. Bagaimana Tuhan memberikan ini untuk menjadi kesempatan bagi kita. Hal kerjaan sorga sehubungan dengan kita sekarang sedang dipandang oleh sorga. Sedang ada di dalam masa pemeriksaan. Sudah sepatutnya jika kita ada dalam sebuah pengadilan atau dalam sebuah penghakiman, pastinya kita duduk sopan. Pastinya kita ngatur bicara kita yang baik. Pastinya kita ngatur perilaku kita yang baik. Pastinya kita mengatur pikiran kita yang baik. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah berdiri. Kerajaan kasih karunia. Saat ini Tuhan sedang melakukan pemeriksaan penghakiman untuk kita semua. Dan sebelum kerajaan kasih karunia itu ditutup dan diganti dengan kerajaan kemuliaan, kesempatan bagi kita untuk bertobat. Inilah yang kita pelajari pada malam hari ini. Hal kerajaan sorga, pernikahan, pesta nikah yang sudah siap, sudah mulai. Artinya pemeriksaan penghakiman sedang berlangsung, sedang berjalan. Kalau kita berdosa, minta ampun. Tuhan akan mengampuni segala dosa. Biar itu merah seperti kemisi, akan putih seperti salju. Tapi jangan kita ulang-ulangi, jangan kita sia-siakan. Sebelum pintu kasihan tertutup. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Pikiran kita dibawa kepada hal-hal surgawi. Ya, kita diberikan satu pekabaran yang baik oleh Tuhan. Kita diberikan kesempatan, kita dicurahkan kasih karunia. Semoga nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin. Amin.